Permata GBKP yang terkasih, anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda gereja, kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, dan kebanggaan Tuhan dan kebanggaan bangsa dan negara kita. Saudaraku, saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk dapat mengikuti PA Permata di minggu ini. Besar harapan kita agar senantiasa iman Permata semakin dibangkitkan, semakin berdampak, dan Permata GBKP semakin banyak bisa melakukan satu hal yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, kita akan meminta kekuatan dalam pertolongan Tuhan, izin yang Dia berikan kepada kita agar wibawa kemuliaan Allah boleh kita terima dan nyatakan di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Izinkan kami dapat menerima dan melakukan kehendak-Mu. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa selain daripada Roh Allah yang berkuasa bagi mulut kami, hati kami, dan seluruh hikmat kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang menjadi tema PA Permata kita adalah bangkit menjadi terang. Shalom dan damai sejahtera buat seluruh Permata GBKP. Di minggu ini satu hal yang mengingatkan akan kehidupan kita, saudaraku, adalah bagaimana hidup kita berdampak. Bagaimana kita memiliki rasa terhadap kehidupan yang seutuhnya bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau kita melihat realita, fenomena kehidupan manusia saat ini, apa yang terjadi bagi kita, bagi orang lain, dan bahkan pelayanan gereja kita, banyak sekali hal yang perlu diubah. Dan yang mengubah itu adalah orang-orang yang sudah bangkit ataupun masuk ke dalam terang Kristus. Karena di dalam kehidupan kita hidup di dunia ini, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa selain ketika Tuhan berkehendak bagi kita untuk dapat melakukan satu hal, perkara yang kecil ataupun besar. Itu boleh kita lakukan karena kita diizinkan dan dikuatkan oleh Tuhan buat segala kekuatan dan kebenaran yang harus kita lakukan. Permata yang terkasih, di minggu ini bagaimana kita dikatakan bangkit menjadi terang. Yang pertama dulu yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah masalah semangat. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, ketika mereka beberapa kali jatuh dalam lubang yang sama ataupun perbuatan yang sama, mereka berseru kepada Tuhan, mereka menyatakan kembali ke jalan Tuhan. Tapi alih-alih mereka bisa lagi kembali ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hidup mereka silih berganti, mereka setia, mereka menolak, mereka menjadi anak yang durhaka di hadapan Tuhan. Tapi inti pemberitaan Alkitab yang menjadi bahan PA Remaja minggu ini, bagaimana bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan dan mereka Tuhan antarkan kembali ke Yerusalem. Tentu apa yang harus mereka lakukan di dalam hidupnya? Salah satunya adalah bagaimana bangsa ini menjadikan Tuhan sebagai pemimpin bagi hidupnya. Bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan bangsa ini? Bagaimana Tuhan tetap menjadi pemimpin yang seutuhnya bagi kehidupan bangsanya? Satu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di sini adalah bagaimana bangsa ini bangkit menjadi terang. Di mana bangsa-bangsa sekitar Yerusalem banyak sekali menganggap kehidupan bangsa Israel adalah bangsa yang tidak berguna, bangsa yang tidak berdaya, bahkan bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem mengolok-olok mereka. Tapi apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini? Tandanya bangsa ini sudah disertai Tuhan dan dikembalikan ke tanah air mereka. Mereka harus mampu membangun kembali
kedaulatan Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Bangkit menjadi terang adalah salah satu tugas yang harus mereka lakukan. Menjadi terang tentunya kalau kita bandingkan dengan pengajaran Yesus. Yesus juga mengajar orang banyak, termasuk murid-muridnya, termasuk orang yang mengikut dia. Menjadi terang dan garam dunia adalah salah satu perbuatan yang berdampak bagi orang lain. Menjadi terang tentunya, terang itu berfungsi untuk menerangi kegelapan. Dunia butuh terang. Dan terang yang dibutuhkan dunia adalah bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah sendiri. Karena terang itu adalah Allah sendiri, firman yang telah menjadi daging dan menjelma menjadi manusia. Dan terang itu ada di dalam diri Allah sendiri, karena terang itu adalah kepribadian Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bangkit menjadi terang? Bangkitlah kehidupan kita menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Semangat dan dorongan yang diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel adalah penyemangat agar bangsa ini bisa melek mata rohaninya. Mereka tidak hanya berpatokan terhadap mata fisik mereka. Mereka tidak hanya berpatokan terhadap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Tapi mata iman mereka melek selebar-lebarnya. Mereka melihat apa yang Tuhan rancang bagi kehidupannya. Mereka setia dan memberi diri dan memiliki semangat untuk bangkit. Kebangkitan inilah yang mengarahkan mereka. Bangkitlah menjadi saksi Kristus. Bangkitlah sebagai orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan hidupnya. Bangkitlah agar mereka betul-betul menjadi saksi Allah di dunia ini, bahwa menjadi bangsa yang dipelihara oleh Allah jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak mengenal Allah. Dan ketika mereka bangkit, bangsa ini akan berdampak kepada bangsa-bangsa sekitarnya. Orang-orang lain akan datang kepadanya meminta dan hidup di dalam terang itu sendiri. Bahkan para pemimpin pun membutuhkan terang yang mereka miliki. Karena terang itu bukan terang dunia yang mereka pegang, tapi terang yang berasal dari Tuhan, menjadi terang yang sesungguhnya, yang mereka nyatakan dan nyalakan di dalam kehidupan mereka. Semua orang akan melihat terang itu sendiri yang mereka nyatakan dan tunjukkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi melalui firman ini, bagaimana permata memahami sebuah konsep menjadi terang, ini ada kaitannya dengan bagaimana visi dan misi pelayanan GBKP di tahun 2024. Berkarya dan berguna bagi orang lain, itu adalah satu keinginan dari perbuatan kita menghargai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita tidak boleh simpan, kita tidak boleh nikmati sendiri, tapi angkatkan ke permukaan agar orang lain semakin mengenal Tuhan dari karunia yang boleh kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, permata yang terkasih, menjadi terang itu adalah pilihan kita berjalan dalam iringan dan pertolongan Tuhan. Menjadi terang itu tidak ada paksaan bagi kita, tapi menjadi terang itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena menjadi terang itu bukan hanya skop kecil dalam keluarga kita, lingkungan pekerjaan, ataupun gereja, ataupun di dalam pelayanan. Tapi menjadi terang itu menjadi skop yang lebih luas lagi di dalam negara Republik Indonesia yang kita kasihi ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menuju Indonesia emas melalui kehadiran dan persiapan orang-orang yang terpanggil membenahi diri dalam iman, dalam karakter, dan dalam pengetahuan mereka. Siapa lagi kalau bukan orang-orang muda yang merasa terpanggil dirinya membenahi diri dengan iman, dengan karakter yang baik, dengan pengetahuan yang baik. Semua itu dipersembahkan menuju Indonesia emas. Hai pemuda, bangkitlah, tunjukkan kualitas dirimu. Tandanya kamu adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kapasitas yang luar biasa, yang hebat, yang memiliki bobot yang baik. Karena karakter dan kepribadianmu adalah Tuhan anugerahkan yang baik. Dari firman Tuhan yang kita bahas di dalam PA Permata ini, apa yang harus dilakukan oleh Permata GBKP? Yang harus dilakukan Permata GBKP adalah lihat seluas-luasnya jendela dunia. Di mana tempatkan dirimu dan bagaimana kamu menempatkan dirimu sesuai dengan kemampuanmu sebagai pemuda-pemuda gereja. Bangkitlah, keluarlah dari zona nyamanmu.
Jangan terlena dengan situasi yang kita miliki selama ini, tapi melalui kepedulian kita, melalui kebangkitan kita, Permata GBKP mempersiapkan pengetahuan, dan pengetahuan itu didasari oleh takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan memiliki karakter dan spiritualitas yang baik. Mari kita pahami ini dan jalankan di dalam kehidupan kita, agar senantiasa Permata GBKP memberikan sumbangan pikiran, hati, dan kehidupannya untuk mewujudkan Indonesia emas ke depan dalam kasih Tuhan yang menyertai dan mengubah segala sesuatu menjadi baik adanya. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mampukan kami berkata-kata dalam naungan kasih-Mu Tuhan, agar setiap jiwa yang rindu untuk Kau nyatakan sebuah kebenaran-Mu, kami mampu melakukan dalam kehidupan kami, termasuk Permata GBKP. Di dalam nama Yesus inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.